Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Masih dalam kita memperingati hari Paskah, selamat Paskah dulu untuk kita semua. Pada saat ini kita akan masuk di dalam ibadah keluarga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, anak-anak tetap mempersiapkan hati kita untuk kita beribadah di hadapan Tuhan. Saat ini kita masuk untuk membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya mengajak kita semua bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Allah yang telah bangkit dan juga membangkitkan kami dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Di dalam kemenangan yang kami terima di sini lewat ibadah keluarga, kami bersama-sama memohon kepada Tuhan agar Tuhan juga tetap memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, tolonglah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan sendiri. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman kepada Bapak Ibu Saudara anak-anak yang mendengarkan firman ini, agar supaya kami semua tidak hanya mendengarkan, namun kami menerjemahkan atau memperlakukan firman ini dalam kehidupan kami sebagai orang-orang beriman. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami menyambut firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara anak-anak, mari silakan berdiri untuk membaca firman Tuhan. Terambil dari surat Roma pasal yang kelima, ayat 6 sampai dengan ayat yang 11. Ibu Pendeta mengajak kita semua juga untuk membaca di rumah. Roma pasal yang kelima ayat 6 sampai 11. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita seketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang melakukan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus berkati, renungan kita pada saat ini yakni diperdamaikan dan diselamatkan. Masih dalam peristiwa kita memperingati hari Paskah, hari kemenangan kebangkitan Tuhan Yesus dalam mengalahkan maut, kejahatan. Itu juga merupakan hari kemenangan buat kita semuanya. Selamat Paskah dulu untuk kita semuanya. Nah, dalam berikut pembacaan kita pada saat ini, kalau kita perhatikan di sini, surat yang ditulis oleh Rasul Paulus yang kemudian ditujukan bukan hanya kepada jemaat yang ada di Roma yang terdiri dari orang-orang Yahudi, tapi juga di dalam jemaat Roma ada juga orang-orang Yunani yang ada. Di sini dalam tulisannya mau mengingatkan kepada jemaat tersebut siapakah mereka. Ada dua hal yang ditulis oleh Rasul Paulus terutama dalam ayat yang ke-6. Di situ katakan kita yang lemah. Itu menunjuk kepada kondisi atau situasi. Dan juga hal yang kedua itu menunjuk kepada status. Di sana disampaikan tentang orang-orang durhaka. Jadi ada dua hal sekali lagi yang ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam suratnya ini, khususnya tadi dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Bicara tentang kondisi orang-orang yang percaya, termasuk Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang lemah, dan bicara tentang status, yakni status sebagai orang-orang durhaka.
Di dalam Alkitab terjemahan King James yang ada, bicara tentang orang-orang yang lemah. Ini merujuk kepada pengertian orang-orang yang tidak memiliki kekuatan. Orang-orang yang tidak berdaya. Kenapa tidak berdaya? Kenapa tidak memiliki kekuatan? Itu disebabkan karena dosa. Dosa membuat kita menjadi tidak berdaya. Dosa membuat kita tidak memiliki kekuatan. Kekuatan untuk bisa menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Kekuatan untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Nah, inilah akibat ketika kita ada di dalam dosa. Dosa mematikan semangat kita untuk terus berjuang di dalam menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah sebab dikatakan bagaimana situasi atau bagaimana kondisi kita yang dahulu maksudnya, sebelum kita dimenangkan, dibangkitkan oleh Yesus Kristus, yang baru-baru kita peringati dalam Jumat Agung dan juga di dalam memperingati Hari Paskah. Di sini harus kita melihat siapakah kita, siapakah orang-orang Roma, dan siapakah orang-orang percaya dahulu. Bukan orang-orang yang kuat, bukan orang-orang yang hebat, tetapi orang-orang yang tadi di dalam kelemahan yang ada itu karena dosa yang kita lakukan, karena ketidaktaatan kita di hadapan Tuhan. Ini yang harus kita lihat, yang pertama. Yang kedua dikatakan, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bukan hanya bicara tentang kondisi, bukan hanya bicara tentang bagaimana keadaan kita, tetapi ini menyangkut tentang status. Kita yang tadinya manusia yang diciptakan oleh Tuhan, di atas segala ciptaan menjadi manusia yang sungguh sangat dimuliakan oleh Tuhan, dan diberikan tanggung jawab untuk mengelola, untuk mengatur atau menata seluruh alam ciptaan, menjadi manusia yang durhaka. Apakah itu manusia yang durhaka? Manusia yang durhaka adalah manusia yang tidak beriman, manusia yang tidak bertuhan. Ini yang kita harus lihat bersama-sama. Manusia yang durhaka, manusia yang tidak beriman, manusia yang tidak bertuhan, sama halnya dengan manusia yang merupakan musuh-musuh Tuhan. Dalam ayat berkatakan, kita adalah seteru-seteru Tuhan. Manusia melakukan di dalam kehidupan dosa yang ada di dalam kedosaan, dikatakan seteru-seteru Allah, musuh-musuh Allah. Kalau merupakan suatu musuh-musuh Allah, berarti kita sendiri tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tetapi kalau dikatakan sebagai rekan, sebagai sahabat, sebagai teman Allah, maka itu berarti Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, bahkan jemaat-jemaat yang ada di Roma, bahkan di berbagai tempat, itu bisa dan harus mampu melaksanakan perintah-perintah Allah. Nah, dua hal inilah Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi di dalam pembahasan kita. Kembali lagi ditekankan tentang kondisi yang lemah dan juga bicara tentang status sebagai orang-orang yang durhaka, orang-orang yang berdosa. Dalam dua hal inilah Allah datang berupa manusia. Dia datang dalam wujud manusia yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kita yang lemah, kita yang tidak punya kekuatan, kita yang tidak berdaya, oleh karena dosa, kekuatan iblis merajai kehidupan kita, itu akan dikuatkan oleh Tuhan, itu akan dimampukan oleh Tuhan, supaya kita bisa memperoleh kemenangan. Dalam peristiwa Jumat Agung kemarin, kita melihat bagaimana perjuangan Allah di dalam wujud manusia Yesus Kristus berjalan dari kota Yerusalem menuju Bukit Golgota,
dengan segala penuh penderitaan yang luar biasa. Itu tidak main-main Bapak Ibu dan Saudara. Karena yang dilakukan oleh Allah saat itu adalah bagaimana caranya untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan yang juga tidak boleh dianggap remeh, yang bisa juga mendatangkan kematian maut yang kekal bagi ciptaannya. Dalam hal ini adalah manusia, dan yang bisa melawan kegelapan, kuasa dan kekuatan iblis itu adalah Tuhan Allah dalam wujud Yesus Kristus itu sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat ketika Allah dalam wujud Yesus Kristus mati kayu salib, pada hari yang ketiga dia bangkit, menyatakan maut bisa dikalahkan, ya, maut bisa dimenangkan. Allah bisa mengatakan, memperlihatkan kepada dunia bahwa tidak ada hal, sesuatu dan kekuatan apapun yang perlu ditakutkan di dalam dunia ini selain kita kepada Tuhan yang punya kuasa untuk memampukan, untuk menyelamatkan, untuk memperdamaikan bagi kita semua. Ingat tadi di dalam tema yang ada, yang pertama adalah kita diperdamaikan. Karena dosa, maka hubungan Bapak Ibu Saudara, manusia-manusia yang ada menjadi putus. Tidak ada damai, tidak ada ketenangan kita dengan Allah. Kita tidak bisa lagi berseru kepada Allah. Kita tidak bisa lagi berdoa kepada Allah. Kita tidak bisa mendengarkan firman Tuhan, sabdanya di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita sendirilah yang membuat hubungan yang tadi damai, hubungan yang tadi harmonis menjadi tidak damai. Kita terkungkung di dalam keinginan, di dalam kehendak, dan dalam keputusan kita sendiri. Dan tanpa kita sadari, itu membuat kita ada kejelasan. Oleh karena itu, Allah dengan kasih-Nya menginginkan bahwa tidak selamanya ciptaannya itu jauh daripadanya. Dia menginginkan bahwa ciptaannya dalam hal ini manusia itu kembali datang kepadanya, berseru kepadanya, berdoa kepadanya, mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan firman Tuhan. Dia datang dalam Yesus Kristus untuk memberikan pemulihan, untuk memberikan pendamaian kepada kita semua. Dan ini kita rasakan. Kehidupan nyaman, kehidupan tenang, kekuatan, semangat kembali Bapak Ibu Saudara dan saya memiliki hal itu. Sadar atau tidak sadar, itu kita sudah peroleh Bapak Ibu Saudara dan saya. Bukan karena kekuatan, bukan karena kehebatan sekali lagi, tetapi karena kekuatan Allah di dalam diri kita. Kita yang tadi katakan lemah, tidak berdoa, ya, menjadi dikuatkan, disemangatkan. Kita akan dimampukan untuk bisa menjalani segala kehidupan yang ada. Semangat apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, melakukan kebaikan, kebenaran, kejujuran, membawa damai sejahtera, itu bisa kita lakukan asalkan kita juga berdoa, berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan untuk menolong segala kehidupan dan di dalam perjuangan kita yang ada. Yang kedua dikatakan di sini, tidak hanya berbicara tentang diperdamaikan, namun disampaikan kita juga diselamatkan. Dalam ayat 10 dikatakan, kita yang adalah seteru-seteru Allah tidak hanya diperdamaikan. Orang yang telah diperdamaikan, orang yang sudah diberikan kasih, damai oleh Allah, dipulihkan oleh Allah, itu berarti orang itu juga telah diselamatkan oleh Allah. Allah telah bangkit dari kematiannya dalam wujud Yesus Kristus sendiri, mengatakan, memperlihatkan, memperjelaskan kepada kita Bapak Ibu dan Saudara. Kembali lagi ya, saya tekankan bahwa Dia punya kuasa di atas kuasa-kuasa yang ada di muka bumi ini. Luar biasa Bapak Ibu dan Saudara kekasih. Jadi mau disampaikan kepada kita, bukan hubungan kita saja dipulihkan, tetapi kita akan memperoleh kehidupan yang kekal, yakni firdaus, keselamatan yang kekal, keselamatan yang sejati yang diberikan Allah kepada kita. Kita tidak lagi memiliki ada di dalam status sebagai orang-orang yang berdosa, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang tidak bertuhan, orang-orang yang tidak beriman. Tetapi
status kita telah dirubah oleh Tuhan menjadi anak-anak Allah, menjadi orang yang beriman, orang yang kembali memiliki Allah di dalam kehidupan ini. Dan bagi orang yang sudah beriman, bagi orang yang memiliki Allah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan untuk memperoleh keselamatan yang sesungguhnya, tetap melakukan perintah-perintah Allah. Saya mengajak kepada kita untuk membaca dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 9. Di sana katakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi, yakni Yesus Kristus, tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya lahir dari Allah. Artinya kita dihidupkan kembali oleh Allah di dalam kebangkitan yang ada. Kita telah menjadi manusia yang baru. Satu hal tadi disampaikan firman ini, kalau kita mau diselamatkan oleh Tuhan, tidak cukup untuk diperdamaikan, tetapi juga harus kita berjuang untuk diselamatkan adalah jangan pernah lagi berbuat dosa. Apakah kita sebagai pelayan Tuhan, apakah kita sebagai umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, di keluarga, di gereja, di masyarakat, di tempat di mana Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku belajar dan bekerja, bersosialisasi di tengah masyarakat, ingat, jangan lagi kita dikalahkan oleh dosa yang ada. Hiduplah di dalam kejujuran, hiduplah di dalam kedamaian, hiduplah di dalam kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, ya, jangan pernah di dalam kehidupan kita menimbulkan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi banyak orang, membuat orang menjadi batu sandungan. Kita berpakaian, berjubah dengan menunjukkan keimanan kita, pelayan Tuhan. Kita berjubah, berpakaian sebagai umat Allah, tetapi itu tidak sesuai dengan perilaku kita. Itu sama saja kita membohongi Tuhan dan membodohi orang-orang di sekitar kita. Di dalam firman Tuhan pada minggu-minggu yang lalu, lihatlah apa yang disampaikan firman Tuhan baik dalam Matius 23, 24, 25, 26, bahkan pasal 26 dikatakan, janganlah seperti sebuah kubur yang kelihatannya di atasnya indah, di keramik, penuh dihiasi bunga-bunga yang harum dan cantik, tetapi di dalamnya adalah tulang belulang. Janganlah kita bercantikkan, berhiaskan, berpakaian yang mewah, yang bagus, dan juga badan yang harum dan yang bersih. Tetapi dalam hati kita, dalam perkataan kita, dalam pikiran kita, mengandung dosa-dosa yang tidak menyenangkan hati Allah. Bertobatlah Bapak, Ibu, dan Saudara. Aminilah bahwa memang kita adalah orang berdosa. Ketika kita mengamini, ketika kita sadar, dalam kesadaran kita akan mampu untuk merubah diri kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi selama kita tidak menyadari, kita menganggap kita yang paling benar, kita yang paling bersih, maka kita tidak akan pernah menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan tidak akan pernah memahami dan mengerti bagaimana dan untuk apa Yesus mati dan bangkit bagi kita. Jadi renungkan hal ini Bapak, Ibu, dan Saudara. Jangan hanya kemarin kita memperingati Jumat Agung dan Paskah berlalu begitu saja, tetapi hadirkan Yesus dalam diri kita. Peringatilah Paskah di dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari, nyatakan bahwa kita kuat, kita hebat. Dalam kehebatan kita Yesus Kristus hadir dan kita akan membawa keselamatan bagi banyak orang. Selamatkanlah keluarga kita, teman kita, dimanapun kita berada. Teruslah berjuang dan Tuhan pasti akan menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan kekasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara, saya mengajak kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu yang begitu besar Tuhan. Karena hanya Tuhan kami masih ada dalam dunia ini. Kami masih sehat. Kami boleh menikmati kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Tegur dan nasihati kami kalau kami selama ini membohongi Tuhan dengan perkataan, perilaku, dan sikap kami di hadapan sesama kami manusia yang kelihatannya saleh, tetapi hati kami, tetapi hidup kami
penuh dengan kepalsuan yang ada. Tuhan, kami mohon, bimbing kami dengan kuasa Kudus-Mu, agar hidup kami berjalan terus mengikuti apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Kami menjadi orang tua yang baik, menjadi anak yang baik, menjadi seorang batuan yang baik, umat yang baik, menjadi orang yang baik di tengah-tengah masyarakat dengan melaksanakan perintah Tuhan, sehingga kehidupan kami tidak menjadi batu sandungan bagi mereka, tetapi menolong, mengajarkan kepada mereka tentang kebenaran, jalan yang benar, untuk mereka melihat bahwa ada keselamatan yang akan mereka peroleh di dalam kehidupan yang berikutnya. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Berkatilah seluruh jemaat-Mu, pelayan-Mu di mana mereka berada di muka bumi ini, di Indonesia, bahkan kami yang ada di GPB Immanuel Bung Karno Mataram. Biarlah kami menjadi berkat untuk masyarakat di mana kami tinggal. Berkatilah bangsa-bangsa dunia, berkatilah Indonesia, pemimpin kami, rakyat yang ada, yang adalah saudara-saudara kami. Segala pergumulan, kesusahan kami hadapi, pandemi COVID-19, vaksinasi dalam perjuangan pemerintah untuk memberantas semua pandemi COVID-19, belum lagi bencana-bencana alam yang menimpa kami dan saudara-saudara yang ada, dan baru-baru yang terjadi adalah di daerah bagian NTT Tuhan, yang tanpa mereka menyadari musibah itu menimpa mereka. Wah Tuhan, ampunilah mereka, ampuni kami semua. Biarlah peristiwa seperti ini menyadarkan kami untuk tidak lagi membuat Tuhan menjadi sedih dengan perilaku kami, tetapi membuat Tuhan selalu senang dengan perilaku kami. Kami boleh sadar Tuhan, bukan kami malah sebaliknya. Dengan kejadian-kejadian yang ada, kami semakin jahat di hadapan Tuhan dan juga sesama kami. Pulihkanlah bangsa kami Tuhan, pulihkanlah kami semuanya yang ada, agar kami terus bersatu untuk berjuang mengatasi masalah yang ada, melawan, berperang dalam mengatasi segala tipu muslihat kegelapan yang akan membuat kami bodoh di hadapan Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Berkatilah rumah tangga kami, berkati pekerjaan dan pendidikan anak-anak kami semua, berkati cucu anak kami yang masih kecil semuanya tumbuh dan sehat. Terpuji Engkau Tuhan, terimalah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang pernah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Tatalah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan Bapak Ibu dengan sikap berdiri. Terimalah berkat Tuhan untuk kita mampu menjalani hari-hari kehidupan ini. Kasih, rahmat, dan sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus dalam Tritunggal yang Esa memberkati kehidupan Bapak Ibu di tengah-tengah kehidupan keluarga, pekerjaan, dan pelayanan, dimulai dari sekarang sampai selama-lamanya.